Iya, tepuk tangan bagi Tuhan, silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang saudara, shalom. Ya, selamat tahun baru buat kita semua. Ya, mari kita membuka firman Tuhan langsung aja saudaraku dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-14. Kitabnya Bilangan pasalnya yang ke-14. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja. Terima kasih juga kepada Pak Gembala dan juga kepada sahabat-sahabat saya hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan kesempatan dan hak istimewa bagi saya untuk melayani mimbar di gereja ini. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Yuk saudaraku baca kitab Bilangan pasal 14. Kitab Bilangan pasal 14 saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Kita akan baca sama-sama 5 ayat pertama saja dan itulah yang menjadi dasar pembicaraan kita dalam waktu 40 menit ke depan. Sudah dapat ya? Di Alkitab judulnya tertulis apa? Pemberontakan umat Israel. Bilangan pasal 14. Yuk baca sama-sama ayat 1 sampai 5 saja. 1, 2, ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata. Ya, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, baru saja kita membaca salah satu episode yang ada di dalam Alkitab yang bercerita tentang perjalanan orang Israel berjalan di padang gurun selama berapa tahun? Selama berapa tahun? 40 tahun. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya baru saja pulang dari Israel, saudaraku membawa rombongan dan saya ingin saksikan pada saudara bahwa apa yang Tuhan nubuatkan di dalam firman Tuhan sampai hari ini tentang kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Sekali lagi, kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Dan penggenapan yang saya lihat dan saya perhatikan saudaraku yang kasih oleh Tuhan yang ada di Israel sana, sungguh menunjukkan bahwa kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Walaupun kita juga harus tahu bahwa tidak tahu kapan Yesus datangnya. Jadi saudaraku tidak tahu kapan Yesus datang. Tetapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita tidak boleh pandang enteng akan kedatangan Yesus kedua kali. Nah, kalau saudara mau tahu lebih dalam lagi tentang apa sih tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali yang sudah semakin digenapi di Israel sana, maka saya mengajak saudaraku untuk berdoa, untuk Tuhan beri kesempatan satu kali nanti pergi ke Israel. Pergi ke Israel. Yang siap dan mau katakan amin. Nah, yang enggak bilang iman. Bilang amin. Amin ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara catat tanggal waktunya di mana gereja saudara di Glow Season City ini mengadakan perjalanan rohani ke Israel. Ya entah kapan saudaraku yang kasih oleh Tuhan jaga. Tapi kalau sampai Pak Pendeta Roni Sukamto memaklumkan bahwa gereja ini ada perjalanan ke Israel, saudara jangan lewatkan. Ikut ya, saya menyarankan ikut. Pak Pendeta saya mau ikut tapi boro-boro Pak, boro-boro ke Israel, ke bandara aja jarang gitu ya. Ke bandara aja mungkin bukan karena jarang, tapi karena ongkosnya aja saudaraku mungkin kau berkata ongkosnya aja berat ya kan. Naik Damri 40.000 pulang pergi 80. Saudaraku jangan khawatir karena ke Israel itu prinsipnya yang bayarin Tuhan. Sekali lagi yang bayarin Tuhan. Entah engkau diberkati di depan sehingga kau punya tabungan untuk berangkat atau kau pakai uangmu sekarang nanti pulang Tuhan ganti. Ya. Saya tidak bercanda, saya tidak sedang berjoke karena Pak, saya berjalan ke Israel sudah 12 tahun. Ke Israel belum lama, belum terlalu banyak, baru 24 kali saya ke Israel. Tetapi saudaraku dari 24 kali saya jalan ke Israel, kesaksian anggota grup saya selalu berkata, Pak puji Tuhan, saya berangkat dengan tabungan dan akhirnya Tuhan ganti. Karena ke Israel itu bukan karena kekuatanmu, tapi karena izin Tuhan. Nah saya udah kasih Tuhan dan kalau kita pergi ke Israel kita akan bisa banyak belajar. Saya menulis sekedar izin saudaraku bersaksi, saya menulis disertasi doktor saya tentang Israel.
ya tentang Israel. Jadi saudaraku kita bukakan. Jadi nanti kalau saya memimpin grup saudaraku penjelasan di semua tempat. Di tempat ini tertulis di dalam kitab ini, lalu apa aplikasinya, lihat ayatnya, lalu kemudian contoh. Yesus memberi makan 5.000 orang dari modal 2 ikan dan 5 roti. 5 roti dan 2 ikan. Apa arti di balik angka 5 dan 2? Harus tahu, saudaraku harus tahu. Jadi 5 roti dan 2 ikan tidak sekedar kebetulan. Ya anak kecil itu emang bawa roti 5 dan bawa ikan 2. Tidak. Kenapa Yesus menangkap 153 ekor ikan? Ada arti apa di balik angka 153? Kenapa Yesus bertanya kepada Simon 3 kali, apakah engkau mengasihi aku dan lain sebagainya. Tadi pagi saya sudah bahas, Musa berhenti di Gunung di Gunung Nebo. Saudara masih ingat ya? Musa masuk nggak ke tanah perjanjian? Masuk nggak? Enggak. Selama ini saudara tahu enggak, tapi tadi saudaraku saya sudah buktikan secara normatif bahwa ternyata Musa bukannya enggak masuk, yang enggak masuk tubuhnya, tapi ternyata dia masuk. Terbukti dalam Matius pasal 17 waktu Yesus naik ke Gunung Tabor, terjadi transfigurasi, Yesus dimuliakan, lalu tampaklah di mata murid-murid Yesus ada 2 yang mendampingi Yesus, satu Musa, satu Elia. Berarti Musa masuk apa tidak? Ternyata Musa masuk. Jadi saudaraku dan banyak lagi. Apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Apakah orang Majus itu cuma ada 3 orang? Lalu apa hubungannya Paskah dengan telur? Jangan-jangan kuburan Yesus kayak telur. Jangan-jangan. Makanya saudaraku pergilah ke sana satu saat nanti. Nah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, baru saja kita membaca salah satu episode dari cerita perjalanan Israel 40 tahun. Kenapa ia berjalan putar-putar di Israel di padang gurun 40 tahun? Karena Tuhan punya maksud begini, dengerin Pak. Orang-orang yang dikeluarkan dari Mesir itu sudah berakar di dalam pikiran dan hatinya pola-pola hidup Mesir. Mereka orang Yahudi, tapi mereka sudah dari kecil merasakan, ingat mereka diperbudak 400 tahun saudaraku. Jadi pada saat yang dibebasin itu lahirnya di Mesir. Jadi mereka pakai budaya-budaya Mesir, pikirannya pikiran Mesir, gaya bicaranya juga gaya bicara Mesir. Makanya kenapa Tuhan putar 40 tahun supaya generasi tua yang dari Mesir ini mati di padang gurun. Lalu kemudian muncul tunas-tunas baru yang akan masuk ke tanah perjanjian. Paham sampai sini? Siapa yang masuk tanah perjanjian? Bukan Musa, tapi Yosua. Jadi saudaraku generasi-generasi baru. Kalau gitu apa sih aplikasi rohaninya buat hidup? Kalau saudara masuk di tahun 2017, lalu saudara berharap ada berkat yang baru. Maka seperti halnya Tuhan bilang, anggur yang baru tidak boleh ditaruh di kirbat yang lama. Karena kirbat yang lama sudah lapuk. Dimasukin anggur baru bocor, berkatnya terbuang. Berarti anggur baru harus dimasukin di kirbat yang baru. Makanya kalau kita mau diajak Tuhan masuk ke tanah perjanjian dan saudara menganggap 2017 ini sebagai tanah perjanjian, maka saudaraku pola pikirmu harus baru, hatimu harus baru. Semua yang kau lakukan termasuk pekerjaanmu dan lain sebagainya harus dengan pola yang baru. Tentu tidak dengan istri atau suami yang baru. Kalau anak muda pacar baru bolehlah. Mungkin yang lama sudah basi. Jangan diangetin. Tidak bisa diangetin lagi. Udah asem dia. Ya. Tetapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya bicara tentang pola. Pola hidup, pola pikir di dalam kehidupan kita yang baru. Nah, persoalannya sekarang begini saudaraku. Ada tantangan ke depan, betul? Ya, baru saja masuk saudaraku di tahun 2017, kita sudah mendengar kabar-kabar yang gak enak. Puji Tuhan saudaraku, saya kemarin berangkat menghindari Istanbul. Karena kita tahu dalam 2 minggu ini terjadi pembunuhan massal di Istanbul. Yang pertama kali 39 orang mati di sebuah klub di dekat Selat Bosporus. Dan yang kemarin minggu lalu juga terjadi lagi dan yang mati ada kurang lebih 5 orang. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya mendengarkan kabar, membaca berita kok gak enak terus gitu. Terus bagaimana dengan situasi Jakarta? Ternyata situasi Jakarta saudaraku lebih seru kalau dengar beritanya di luar negeri. Kalau saudara kita dengerin berita kita di Jakarta, itu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita tuh didistract dengan informasi yang ada. Contoh Pak, saya kalau sebut begini, saudaraku ini kalau seandainya direkam boleh diedit nantinya. Nit gitu aja ya. Saya membaca headline, judul koran. Contoh, memperbandingkan antara koran Sindo dengan koran Kompas. Beda Pak. Koran Sindo bilang begini, ekonomi sangat lesu. Maklum karena pemiliknya benci ya sama pemerintah. Paling enggak suka. Sementara koran Kompas pro pemerintah. Berkata ekonomi Indonesia pulih dan bergairah. Apa enggak pusing bacanya?
Pas saudara langganan 2 koran ini lagi. Nah saudara mau percaya yang mana? Saudara coba nonton TV. Antara Metro TV dan NTV dan RCTI beda. Metro TV bilang Jokowi oke, Ahok maju terus. TV One bilang mampus dia. RCTI cuman lagu Mars aja. Saudaraku, kita bingung. Tetapi media luar negeri buat saya jauh lebih, karena mereka nggak ada konflik kepentingan kan. Jadi mereka beritakan apa adanya aja dan lain sebagainya. Dan waktu saya nonton berita saudaraku tentang Indonesia dan lain sebagainya, beritanya nggak terlalu menggembirakan keadaan bangsa ini. Bukan soal ekonominya, bukan soal bisnisnya, tapi soal politiknya. Kita ada di dalam masa-masa yang suram. Tapi begini deh, apa yang baru saja kita baca, itu adalah pola sikap orang yang tidak punya pikiran yang bagus di dalam Tuhan. Makanya saudara lihat, ketika orang Israel jalan 40 tahun di padang gurun, ini cerita bilangan 14 itu adalah cerita di mana mereka tinggal selangkah lagi masuk ke tanah perjanjian. Ngerti ya? Tinggal selangkah lagi. Saudara bayangin gak? Andai saja saya buat timeline, 39 tahun mereka jalan di padang gurun, tinggal setahun lagi. Betul apa tidak? Waktu mau setahun lagi mau masuk, tiba-tiba mereka bilang gini, yuk kita mundur pulang ke Mesir. Saudara bayangin gak? Saudara sudah hidup di dalam usaha berapa tahun, tinggal meraup keuntungan, tinggal meraup kesuksesan, tiba-tiba saudara tutup. Saudara bilang gini, kita gulung tikar aja. Padahal yang saudara jual komputer, tetap gulungnya tikar, bukan gulung komputer. Gak pernah ada bilang jualan garment terus gulung garment, nggak pernah. Pasti tikar yang digulung. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di Alkitab, Israel ini aneh. Tinggal sedikit lagi sampai ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, tapi minta pulang ke Mesir. Yang notabene kalaupun mereka pulang ke Mesir berarti harus jalan lagi menapaki paling tidak 30 tahun. Lalu sampai di Mesir apa jadi raja? Tidak, kembali lagi jadi budak. Ternyata bukan tanpa alasan saudaraku. Kenapa? Karena orang Israel yang minta mundur itu mereka lebih mendengarkan kabar yang jelek. Coba kita mundur sedikit ke pasal 13 saudaraku. Ketika Musa menyuruh 12 pengintai, kita tahu bahwa soal mengintai, soal intelijen Israel paling bagus. Lama lembaganya sekarang kita kenal dengan nama Mossad. Mossad menjadi sebuah lembaga intelijen yang paling keren di dunia. Saya punya logika sederhana. Kenapa Mossad menjadi lembaga intelijen yang paling canggih di dunia? Karena mereka sudah berpengalaman mengintai dari bilangan 13. Yang notabene ini 2000 tahun sebelum Masehi. Bandingkan dengan lembaga intelijen Indonesia yang bernama BIN. BIN baru berdiri tahun 45. Pengalamannya baru 70 tahun. Sementara Israel sudah berpengalaman 4000 tahun. Dalam hal intelijen, lebih canggih mana? Ya sudah logikanya. Pak, makanya lembaga intelijen Israel Mossad, itu jangankan mencium bom ada di mana. Bom baru mau dibuat, dia udah tahu. Bom baru mau dibuat, dia udah tahu. Beda sama kita. Kita meledak dulu, baru kita tahu. Gitu. Ada di Sarina gitu. Tapi udah meledak dulu, gitu. Lebih canggih mana? Lebih canggih kita. Kenapa? Karena memang terbukti itu bom, karena udah meledak. Saudara jalan-jalanlah ke Israel. Kalau pada musim dingin seperti sekarang ini, saudara akan jalan ke Gunung Hermon. Ada kunjungan apa di Gunung Hermon? Tentu kita akan main salju di sana. Akan main salju. Bagi kita orang Indonesia daerah tropis yang belum pernah salju, Bapak Ibu yang pernah ke Eropa, sering ke Eropa, ke Amerika, lalu ketemu salju, puji Tuhan. Tapi tolong izinkan kami yang norak-norak ini untuk merenungkannya, termasuk saya norak. Saudaraku, saya jarang, nggak pernah, tapi sekali perginya ke salju itu ke Hermon. Waduh, kalau main di sana saudaraku, saya guling-gulingan di salju. Pokoknya harkat martabat saya sebagai pendeta jatuh di hadapan grup. Saking noraknya. Grup saya sampai bilang gini, ya ampun tuh pendeta guling lu dari gunung ke bawah. Ya abis gimana dong, kan nggak ada lagi salju. Mumpung lagi di Hermon main salju.
Satu kali ada anggota rombongan saya, orang Sumatera saudaraku. Kita panggil dengan bahasa Ibrani opung. Artinya kakek-kakek. Sepasang kakek nenek saudaraku, yang lain main salju, guling-gulingan, main ski-skian, lalu lempar-lemparan. Ini kakek nenek saudaraku cuman diam berdua lalu buat bulet-buletan. Saya penasaran, saya datengin, saya bilang begini, opung lagi ngapain? Saudaraku dia gak jawab, dia tiba-tiba bilang gini, Pak Pendeta, gitu deh. Kenapa kok gitu deh? Kok gak bilang di sini ada salju? Kok gak bilang di sini ada es? Emang kenapa rupanya? Tahu begini kan kita bawa sirup, ketika gitu. Jadi, bilang dong, kami bawa sirup. Saudaranya Lena tuh, jangan-jangan tuh. Jadi dia bilang gini, kan enak nih dibunder-bunderin lalu di atasnya ditaburin saya. Jadi kayak es dung-dung, katanya es dung-dung. Kayak es goyang gitu kan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kembali lagi. Kalau kita naik ke Gunung Hermon, saudaraku dalam perjalanan, saudara jangan kaget dan jangan heran. Kalau Israel berbatasan di bagian utara dengan dua negara. Itulah Libanon dan Syria. Saudara tahu Syria apa yang terjadi sekarang? Aleppo kota indah, sekarang jadi kota hancur-hancuran. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bahkan apa yang menjadi ketakutan dunia terhadap Syria? ISIS. Saudara bayangin, di sebagian tanah yang membatasi antara Israel dengan Syria, itu bukan tembok seperti tembok-tembok Berlin atau tembok-tembok Bethlehem. Dengerin Pak, cuman dibatasin dengan kawat. Lalu pertanyaannya, lalu sambil jalan saya ngejelasin, saya bilang ini, Bapak Ibu lihat itu ada pagar dari kawat ya, di sebelah sana Syria, orang pada teriak, hati-hati ISIS dong Pak, katanya gitu. Ya betul, memang hati-hati ISIS, dengerin Pak, Syria atau ISIS itu kalau mau nyerang Israel, nggak pakai susah-susah, cuman bawa guntingan kawat Pak. Digunting aja kawatnya masuk lalu menghancurkan Israel. Tapi dengar baik-baik, kenapa ISIS tidak menghancurkan Israel, bahkan masuk pun tidak sampai sekarang? Karena dengar baik-baik, dia berkata, mereka punya prinsip gini, satu-satunya negara yang dapat menghancurkan ISIS sampai kepada akarnya cuma satu, Israel. Makanya dia punya perjanjian tidak tertulis. Gua gak akan ganggu Israel, tapi tolong Israel jangan ganggu kami, jangan tumpas kami. Amerika bersama dengan sekutunya, Rusia dan Inggris dan sekutunya, Pak, membombardir Rusia, membombardir Syria, menyerang basis-basis ISIS. Tapi sampai sekarang ISIS nggak pernah hancur. Israel cuma tersenyum karena mereka tahu bagaimana menghancurkan ISIS dengan gampang sampai kepada akarnya. Tapi kenapa mereka nggak lakukan? Karena mereka punya perjanjian tidak tertulis untuk tidak saling ganggu. Tapi percayalah, satu saat nanti, pada saat nanti perang akhir zaman, maka Israel akan melawan seluruh negara termasuk ISIS. Seru, dan sebelum itu terjadi, silakan, ayo berdoa. Berdoa doang bisa berangkat nggak? Nabung juga. Kalau doa doang, saudara akan nyampe di Yerusalem baru, ya, alias surga. Ya, tiketnya mati. Ya, tapi kalau mau Yerusalem Israel, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, yuk. Kita akan belajar sama-sama. Nah yuk, mari sekarang kita lihat pasal 13. Coba lihat pasal 13 saudaraku, ayatnya yang ke-31 sampai 33. Ayat 31 sampai 33 firman Tuhan bilang begini kan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Jadi saudaraku bayangkan sebagian dari para pengintai itu pulang dengan berita seperti ini. Karena mereka lebih kuat. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar apa? Kabar apa? Kabar busuk, bukan hanya kabar buruk. Tentang negeri yang diintai dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang bagaimana? Memakan penduduknya, berarti ada kanibalisme di sana. Juga semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang apa? Orang enak. Orang enak ini bukan orang lezat. Tapi orang enak ini adalah satu suku bangsa yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jadi bayangin gak? Gini, cerita dulu sedikit karena waktu. 12 orang Israel dipilih dari masing-masing 12 suku, satu orang oleh Musa. Dan dikirim jadi pengintai. 12 orang dikirim, 12-12-nya pulang. Hebat gak? Mereka ngintai tidak 1-2 hari, mereka ngintai 40 hari Pak. Sebagai intelijen, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya punya latar belakang intelijen. Itu kalau ngintai, penugasan kita paling 2 kali 24 jam. Kalaupun enggak, kalaupun harus lebih, kita A+, Pak.
mundur, jadi grup ini, entah kita per grup, entah kita per kompi, jadi begitu intai saudaraku 2 kali 24 jam, minimal 1 kali 24 jam. 24 jam tarik ganti tim lain. Kenapa? Supaya tidak teridentifikasi. Saudara bayangin 12 orang ini 40 hari dan tidak ditarik. Dan mereka pulang tidak ada yang injured, tidak ada yang terluka, tidak ada yang mati, tidak ada yang missing in action. Luar biasa. Nih orang-orang intelijennya Israel nih begini. Kita kan ngirim intelijen 10, pulang 5. Itu pun yang 5 saudaraku ada yang luka di sini, ada yang luka di sini, ada yang pulang di Bopong, betul? Yang 5 udah tewas di dalam pertempuran. Tidak dengan demikian. Mereka pulang 12 dengan sehat, bahkan yang luar biasa. Mereka bawa hasil susu dan madu dan dikasih lihat sama Musa. Saudara lihat ayat 3, pasal 13. Ini hasilnya, ini susunya, ini madunya. Kebayang gak? Udah jadi intelijen sempet-sempetnya meres susu. Loh, saudara pikir saya ngejok? Tidak. Saudara tidak ada tersedia susu yang sudah jadi. Mereka harus meres, Pak. Mereka berarti harus lihat madu. Berarti mereka harus naik pohon dan kemudian ngambil madunya. Itu kegiatan intelijen yang susah. Sementara perbandingan, orang Israel tubuhnya seperti kita, 160, 170, berbanding raksasa 2 meter ke atas. Bagi orang-orang itu sangat kenal. Lah ini ada apa nih orang-orang kontet 12 orang gitu kan. Tangkap, ini bukan orang kita nih. Tapi 40 hari mereka nggak ketangkep. Betapa hebatnya mereka ini. Nah, yang saya mau beritakan kemudian saudaraku, 12 orang pulang terbagi dalam 2 kelompok. Satu kelompok isinya 10, betul? Satu kelompok isinya 2. Mayoritas 10 lalu memberitakan kabar busuk. Baru saja kita baca pasal 13 ayat 31 sampai 33. Kira-kira dibuat dramanya begini. Musa, ini bayangin, saudara orang Israel nih. Ini di depan Musa. Ini saya juga sih. Ya, anggap saja saya 1 dari 10 orang berkata pada Musa, Musa, kita nggak bisa masuk. Mereka raksasa, orang makan orang. Lagi pula mereka itu kejam-kejam. Saudara orang Israel kan pasti ketakutan. Lalu istri mulai memeluk suami, papa aku nggak mau masuk, nanti aku diperkosa. Oh papa aku nggak mau, nanti aku dibunuh, betul? Saudara bayangin nggak? Kecuali beritanya enak, bener loh Musa berlimpah susu dan madu. Oh iya hebat, tanahnya ada Disneyland-nya. Enggak saudaraku, dia bilang itu tanah masih belum berbentuk, itu kita harus olah, mana orang-orangnya kejam-kejam. Makanya mereka berkata, lebih baik kita pulang ke Mesir. Saudaraku, inilah gambaran bahwa di awal 2017, siapa tahu saudara mendengarkan kabar buruk, bahkan busuk seperti ini. Udahlah, lu pasrah-pasrah aja, lu sakit gak bakal sembuh. Udahlah, gua sih kalau jadi lu, udah siap-siap cari pengacara, gugat cerai. Lu mah gak bakal bisa damai sama laki lu. Lu mah udah gak bakal bisa damai dengan suami, dengan istri lu. Gua kalau jadi lu mah sekarang tutup toko lu. Pokoknya sekarang buka usaha lain. Tadinya tokomu besar, sekarang jualan gado-gado aja lah depan rumah. Pasti bangkrutnya lu gitu. Saudaraku, berapa banyak kita mendengar kabar buruk di tahun ini. Belum lagi saudaraku yang kasih oleh Tuhan kita yang tinggal di daerah Jakarta. Ancaman-ancaman sebelum pilkada 15 Februari besok. Begitu gencar demi mematahkan semangat seseorang. Tapi kita semua yang jadi korban. Lalu kemudian apa sikap kita? Apakah kita akhirnya harus tinggal di rumah dan bersiap-siap dengan segala kemungkinan yang terjadi sambil meratapkan diri? Tidak. Yang saya ingin bagikan saudaraku dalam waktu 20 menit terakhir adalah apa yang menjadi sikap dua orang. Jadi kan tadi saya bilang 2 kelompok. Satu kelompok isinya 10, satu kelompok isinya 2. Dan akhirnya karena yang 2 orang inilah akhirnya Israel sampai sekarang menduduki tanah yang namanya tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Mari kita masuk sekarang pada pembahasan. Kalau gitu saudaraku, ada 5 sikap. Tadi pagi saya sedang saya mensosialisasikan tentang ada 3 tahun, bukan 3 tahun, artinya ada 3 tahun itu artinya gini. Tadi pagi saya jelaskan saudara berdasarkan 2 Samuel pasal 5. Jadikanlah 2017 sebagai yang pertama, tahun ketergantungan pada Tuhan. Yang kedua, tahun terobosan. Dan yang ketiga, tahun di mana kita membaca Alkitab dan taat pada firman Tuhan. Tapi kali ini saudaraku pada jam yang kedua saya bicara sekarang bukan soal tahunnya tapi soal sikap. Ada 5 sikap yang saudara harus teliti dan contoh dari Alkitab. Dari sikap tokoh Alkitab 2 orang ini sehingga saudara masuk ke tanah perjanjianmu, ke Kanaanmu di tahun 2017. Yang pertama, mari baca lanjutannya ayat 6 dan 7. Jadi kembali lagi saudaraku ke Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 ayat 6 dan 7. Mari saya ajak kita baca sama-sama lebih dahulu dan saya jelaskan. 1, 2 ya.
Tetapi Yosua bin Nun, yuk sama-sama lagi ya, baru muncul ya, 1, 2 ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Sekali lagi yuk ayat 7. Negeri yang kami, dari kata negeri, 1, 2 ya. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa. Pak, Bu, 12 orang termasuk Yosua dan Kaleb. Waktu diutus masuk ke tanah Kanaan, mereka melihat raksasa juga enggak? Menurut saudara aja. Lihat raksasa enggak? Lihat. Ingat Pak, intinya gini, 12 orang ini melihat fenomena yang sama. Mereka lihat pemandangan yang sama. Lihat raksasa juga enggak? Lihat. Mereka lihat orang makan orang enggak? Lihat. Mereka lihat enggak mukanya orang-orang di tanah perjanjian ini yang mukanya menyeramkan? Mereka lihat enggak? Mereka lihat. Tapi begitu pulang saudaraku, apa yang diberitakan? Dengar, yang 10, tapi begini, tapi semua juga ngelihat susu dan madu enggak? Lihat kemungkinan yang indah enggak di negeri itu? Ya, tapi dengar baik-baik. Yang 10 orang ini dasar pikirannya negatif. Yang positifnya disingkirkan, yang keluar cuman yang negatif. Bukankah banyak kita yang seperti itu? Ketika kita ketemu sama orang nih, cantik atau ganteng. Itu orang cantik ya. Iya sih, tapi lu gak ngeliat hidungnya kegedean. Gitu. Padahal dari atas sampai bawah bagus. Cuman gara-gara hidungnya gede dikit nih. 2%. Tapi itu yang kau nilai. Betul apa tidak? Bukankah itu manusia? Maaf ya, saya bukan ngomong gender. Apalagi perempuan, mohon maaf. Kami laki-laki cenderung yang untuk cakep-cakep, jelek-jelek gitu. Tapi kalau perempuan kan ngerasa diri orang lain itu kompetitor. Lu lihat dong rambutnya bagus dan tergerai. Tapi lu lihat dong punggungnya bolong gitu. Kuntilanak sundel bolong ya. Gitu. Padahal saudaraku yang kasih lihat Tuhan dia maksudnya cuma pakai backless gitu kan. Tapi lu gak ngeliat tuh sok-sok pakai backless. Ada pulau. Maksudnya panu. Pak, Bu, kan kita sering begitu ya. Banyak hal di dalam diri orang. Ada yang positif negatif. Tapi kita lebih suka ngomong yang negatif. Ada orang yang udah beres nih, maaf kata saudaraku, sekarang. Terus kemudian kita bilang, itu orang bagus ya, itu orang begini. Terus saudaraku pasti ngomong gini, cari celah-celah gak ada celah. Akhirnya yang paling gampang adalah gini, tapi lu gak tahu dia dulunya. Dia kan dulunya brengsek, dia kan dulunya pencoleng, dia kan dulunya peselingkuh, dulunya mah dia penjudi. Saudaraku yang kasih lihat Tuhan dengar baik-baik. Apakah orang hidup dari sekarang ke belakang? No, orang hidup dari sekarang ke depan. Lagi pula saudaraku saya ingin berikan satu kekuatan bagi saudara. Jangan marah sama orang karena hanya berbeda dosa denganmu. Ini saya pakai pernyataan yang saudara mungkin agak dalam. Ini yang harus yang konsentrasi baru bisa ngerti. Yang enggak pintar semua, cuman konsentrasi atau enggak ini masalahnya. Jangan pernah marah sama orang hanya karena berbeda dosa denganmu. Maksudnya, Pak, semua orang kita adalah berdosa. Lalu jangan ngomongin orang karena berbeda dosa. Contoh, lu tahu nggak dia kan gini, dia kan majelis tapi punya istri lagi segala macam. Padahal saudara juga majelis, tapi gue nggak ada, istri gue setia, tapi makan uang gerejanya berapa bro? Paham maksud saya? Jadi kau punya kekurangan bukan soal pasangan, bukan soal lawan jenis, kekuranganmu soal duit, soal perempuan kau nggak nafsu, malah nyaris kau udah frigid gitu. Tapi soal duit, ya ampun. Kau ngeliat 2.000 aja udah merah gitu, yang bukan hijau udah merah yang ya ampun nih kapan nih orang meleng gue ambil 2.000-nya. Itu cuma masalah 2.000 loh. Paham? Jangan pernah ngomongin orang hanya karena berbeda dosa denganmu. Yuk sekarang kita kembali. Kalau gitu apa sih kesimpulan yang dapat kita tarik? Sikap yang pertama yang saudara dan saya harus bikin. Yang kita harus sikapi di dalam 2017 di tahun yang baru ini. Yang pertama, jadilah orang yang positif. Saudara, sikapilah hidupmu ke depan dengan positif. Apa yang harus positif? Perhatikan Pak, otakmu, pikiranmu harus positif. Hatimu positif, percayalah. Ketika dua motor hidup itulah otak dan hati positif, maka segala hidupmu keluar juga positif. Contoh, kata-katamu pasti positif. Hanya orang yang hati dan otaknya positif akan keluar positif. Orang yang masih keluar kata negatif berarti harus hati-hati. Periksa, jangan-jangan hatimu masih negatif. Orang yang masih ngomong-ngomong sumpah serapah, ngomong jorok,
kadang-kadang memaki orang, ya, sumprit lo, anjrit lo, anjay. Ini orang-orang yang hatinya pasti belum bersih bener. Ya, lu pesek amat sih lo, lu jelek tau gak, hitam, bau lagi. Ya. Tapi kan emang nyatanya gitu, kan tapi punya redaksi yang lain. Hidung lu kecil, jangan bilang pesek. Lu punya hidung irit amat gitu. Jangan bilang hitam, bilang kamu gelap. Dan jangan bilang bau, pasti kamu belum pakai deodoran gitu. Orang yang positif percayalah pasti beda. Ketika air, ini air masih penuh. Andai kan saya minum air ini, saudaraku tinggal setengah. Orang pola pikir negatif akan berkata gini, ya udah setengah. Tapi orang pola pikir positif akan berkata, puji Tuhan masih ada setengah. Yang dia lihat adalah yang masih isi, sementara negatif yang dia lihat yang kosong. Jadi saudaraku, karena hidup ini adalah pilihan, maka sekarang kembali kepadamu. Jadilah orang-orang yang positif. Jadilah keluarga yang positif. Mau gak belajar? Sedikit aja, kan cuma berapa detik. Siapa di sini datang suami istri? Sekarang boleh gak colek istrimu, tepok suamimu dan bilang gini, Mama, kamu paling cantik di sini. Dan bilang sama suamimu, Papa, kamu paling ganteng. Lalu buang muka dan muntah. Gak gitu, gak. Maksud saya, Pak Weli lah, memang dia bilang Mama paling cantik, tapi mukulnya beneran Mama paling cantik. Dibalas lagi, Papa juga. Jangan tonjok-tonjokan Pak. Ya, yeah. Pak, Bu, ada di sini sama anaknya? Coba rangkul dia, elus kepalanya berkata, kamu anak pinter sayang. Kamu pasti juara kelas. Oh iya, saudara, cukup sudah maki-makian kita. Kamu tuh ya bandel amat, jadi bandel bener loh dia. Persoalan anak nakal kan wajar Pak, Bapak juga kecil nakal. Kecuali Bapak adalah manekin. Lalu lagi si Dev ada aja. Tadi saya ada lihat bapak-bapak manekinnya gini. Tiap itu 7, 6 diganti lagi. Gitu. Ini manekin, Pak jadi manekin bukan robot kali. Iya. Pak Gembala punya pemimpin pujian keren Pak. Pertahankan dia Pak, kasih makan terus aja Pak. Iya loh. Ini pemimpin pujian yang fenomenal nih buat saya loh. Iya, di gereja lain kan jaim-jaim harus kudus. Saudara mari kita menyembah Tuhan. Angkat kakimu ke atas. Bukan angkat tangan doang ya. Angkat kaki, jemaat jengkang semua. Ini tiba-tiba ada I have pen, I have apple. Gitu. Saya nggak ada tuh pemimpin pujian di gereja kayak gitu, cuman dia. Ini kalau di saya Pak, saya air kerasin Pak. Orang mau uban putih, dia coklat tuh. Ini pasti makanannya adalah cucak rowo. Ya oke, lanjut saudara ya, dikit lagi. Jadi yang pertama, jadilah orang yang positif. Ayo belajar positif. Ya, Mama kamu cantik. Papa kamu ganteng. Papa paling tidak kamu baik. Gitu ya. Yuk yang kedua. Perhatikan ayatnya yang ayat yang ke-8. Yang kedua ya, kan saya janji 5 ya. Ayo cepet deh. Baca dulu sama-sama ayat 8, 1, 2 ya. 1, 2 ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Garis bawahi kalimat begini, saudara perhatikan di depan. Jadi apa sikap yang kedua yang menjadi sikap saudara dan saya menjalani tahun 2017? Yang kedua adalah jika Tuhan berkenan kepada kita. Apa arti jika Tuhan berkenan? Kita ke distract Pak, kita terganggu dengan kalimat insya Allah. Jika Tuhan berkenan,
Jika apa, kalau saya tanya pada kita masing-masing, apa yang Bapak bisa artikan dari kata jika Tuhan berkenan? Pasti mau ngomong gini, jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan mau. Bukan itu. Bukan jika Tuhan kehendaki, bukan Tuhan mau. Kata berkenan itu bukan diartikan insya Allah, bukan. Tapi berkenan itu artinya senang. Saudara buka kamus bahasa Indonesia, saya punya kamus bahasa Indonesianya Pak Purwadarminta. Kata berkenan itu artinya, kalau makanya di dalam bahasa Inggris, saya baca Alkitab bahasa Inggrisnya, bunyinya gini saudaraku. Dalam Alkitab, if the Lord delights in us. Di dalam bahasa Inggris yang lain pakai kata gini, if Lord in the Lord favor, delight, jika Tuhan senang. Berarti kata berkenan di sini bukannya jika Tuhan berkehendak, tapi jika Tuhan senang. Analoginya paling gampang Pak. Bu, coba saya tanya. Anak yang mana nih? Yang baik atau anak baik atau anak yang nakal? Yang kalau minta dikasih. Bayangin gak kau punya anak, sayang mandi, terus tiba-tiba anaknya bilang gini, mama aja yang mandi. Gitu. Udah buat PR belum? Belum. Buat dong sayang. Mama buatin, kan mama aku. Sayang ini ada duit, tolong beliin mama kopi dong di warung. Mama punya kaki, beli sendiri. Gitu. Ini anak menyenangkan gak? Terus tiba-tiba dia bilang gini, mama minta 10 ribu, buat ngapain? Buat beli es. Kenapa harus beli es? Mau jilat-jilat, nih jilat. Dari tadi mama suruh mandi, mama yang disuruh mandi. Aku suruh kau, aku lahirkan kau, aku kandung kau 9 bulan, aku lahirkan hidup mati. Cuman ke warung dekat beliin kopi, kau suruh aku yang pergi. Terus tiba-tiba sekarang kau nggak nurut minta es, dijilat, nih jilat, telan sekalian. Betul gak? Saya tanya, kalau punya anak yang sebaliknya, sayang belum mandi? Belum. Mandi sayang? Iya mama, langsung mandi. 10 menit balik, ma udah harum belum? Oh iya. Udah buat PR? Udah mak, nih periksa. Ternyata betul semua. Ini sayang ada 25 ribu, beliin mama teh dong ke warung. Siap mama, dia bawa teh sekalian kembaliannya. Ada 100 perak pun gak dia ambil. Punya anak jujur, gak korupsi dan lain sebagainya. Seneng. Terus tiba-tiba dia bilang gini, mama minta uang dong 10 ribu aja. Buat apa? Beli es. Kalau mama sudah terlanjur seneng sama nih anak baik, jangankan 10 ribu, kau kasih 100 ribu, beli 10. Oh buat papa, buat mama, buat kakak, buat adik, buat simba. Enggak, buat kamu semua nak, pilek-pilek kau. Gitu. Ini anak sampai bilang gini, mak yang ku minta 1, kenapa mama minta 10? Makanya saudara ingat firman Tuhan bilang, kalau kita jadi anak yang menuruti, Tuhan beri lebih daripada apa yang kau minta. Jadi kunci untuk hidup diberkati oleh Tuhan lebih daripada kebutuhan kita. Ayo nurut. Nurut aja. Tanpa kau harus nangis-nangis darah gitu. Tuhan, aku butuh uang buat bayar uang pangkal Tuhan. Buat kontrakan. Aduh orang Kristen kok begitu. Buat saya itu indikasi bahwa kau gak nurut sama Tuhan. Karena kalau kau nurut, lebih dari yang kau butuhkan Tuhan kasih. Kalau gitu saudaraku, apa sih yang kedua kuncinya? Sikapnya maksud saya, sikap menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Yang ketiga saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Yuk mari kita lihat. Yang ketiga ada pada ayat 9. Baca sama-sama yuk ayat 9. 1, 2, ya. Tunggu sebentar, di belakang belum ada. Ayat 9. Ya, 1, 2 ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang ke-9 saya tutup ada 3 kuncinya. Ada 3 sikapnya. Tadi masih ingat ya? Coba resume dulu. Yang pertama sikapnya harus apa? Jadilah anak Tuhan yang positif. Yang kedua, menyenangkan hati Tuhan. Nah yang ketiga, perhatikan ayat 9 bagian awal. Hanya jangan memberontak. Apa sikap saudara di dalam tahun 2017? Jangan memberontak. Memberontak pada siapa? Yang pertama, jangan memberontak pada Tuhan. Amin. Memberontak pada Tuhan aplikasinya apa? Memberontak pada Tuhan aplikasinya sederhana. Kata Tuhan A, kau buat Z, itu memberontak.
Kata Tuhan, kasihi sesamamu manusia, tapi yang kau memberontak dengan cara hanya mengasihi yang kau suka, yang kau nggak suka, kau nggak kasihi. Kata Tuhan, maaf kata saudaraku, beri dan bayar, kembalikan persepuluhanmu, tapi kau curi uang Tuhan, itu memberontak. Saya harus ingetin saudara, ntar kapan waktu, saya kalau nggak salah masih ada jadwal di sini ya Pak Gembala ya. Nanti kapan waktu saya mau sharing saudara tentang persepuluhan. Persepuluhan itu apa, sejarahnya kapan, dari mana, masih berlaku atau enggak. Sementara ada gereja-gereja lain, dan pendeta terkenal, pendeta besar, teolog yang menyatakan bahwa perpuluhan sudah tidak usah, perpuluhan itu tidak perlu dan lain sebagainya. Saya tidak mau berdiri atas pendapat orang atau pendapat atau ADART gereja-gereja tertentu. Saya mau berdiri atas firman Tuhan. Perpuluhan masih harus dibayar enggak? Nanti kapan detailnya, tapi singkatnya dulu, masih Pak. Karena Tuhan gak pernah membatalkan persepuluhan yang pertama kali dilakukan oleh Abraham ketika ia membayar persepuluhan kepada Tuhan lewat Imam Melkisedek sesuai dengan Kejadian pasal 12. Itu yang tidak pernah tergenapi. Karena itu terjadi 470 tahun sebelum Taurat. Kalau ada yang berkata bahwa perpuluhan itu Taurat, salah. Kenapa? Karena Taurat dimulai pada zaman Musa. Dan jumlah perpuluhan yang di dalam Taurat ada 3. Itu semua dari 613 hukum Taurat termasuk 3 tentang perpuluhan. Itu semua sudah digenapi oleh Yesus. Tapi persepuluhan dari Keluaran pasal 12 itu sampai sekarang belum pernah tergenapi. Dan kita lihat nanti pada saatnya nanti apa pendapat Yesus tentang persepuluhan. Apakah Yesus pernah membuat statement membatalkan persepuluhan? Ternyata tidak pernah. Nanti kapan waktu? Kapan-kapan. Ya, seperti lagu Kus Plus. Makanya jaga tanggal waktunya. Kapan ada Andi Pangabean? Belajar tentang itu. Oke, yuk kita kembali lagi. Jadi saudaraku, jangan pernah memberontak. Yang pertama melawan Tuhan. Tapi yang kedua, tidak boleh berontak melawan apa? Melawan wakil Tuhan. Siapa aja wakil Tuhan? Saya langsung cepat karena waktunya sudah selesai. Yang pertama, wakil Tuhan di dunia ini adalah pemerintah. Roma pasal 13 saudaraku. Pemerintah yang ada karena Tuhan yang mengangkat raja, Tuhan yang menurunkan raja. Buat saya nggak ada kekhawatiran dan nggak ketakutan. Kalau Tuhan sudah tentukan Ahok jadi gubernur, nggak ada yang bisa jatuhin. Tapi kalau Tuhan, belum selesai udah tepukan. Tapi kalau ternyata nanti Tuhan tidak izinkan dia naik, kita juga harus terima. Mungkin dia tidak naik sekarang, mungkin nanti di 2019. Saya punya pendapat begini nih, di dalam tulisan bebas saya saudaraku. Beberapa raja-raja tokoh Alkitab yang mengalami nasib seperti dia. Yang pertama, Sadrak, Mesak, Abednego. Masuk ke dapur api, enggak cuma penjara. Yang kedua, Daniel. Masuk ke goa singa. Siapa lagi? Yusuf. Yusuf masuk ke dalam penjara karena difitnah. Penistaan Potifar, bukan agama. Kan dia dianggap menistakan istri Potifar, padahal istri Potifar yang doyan. Siapa lagi yang pernah masuk penjara? Paulus dan Silas. Bahkan Yesus sendiri juga di penjara. Tapi saya tanya, apa akhir daripada hidup mereka semua? Tuhan muliakan. Karena mereka di penjara bukan karena mereka salah, tapi karena mereka dipersalahkan. Ya mungkin dia Daniel akhir zaman, mungkin dia adalah Yusuf akhir zaman. Buat saya nggak ada kekhawatiran. Mau dia naik, pokoknya siapa yang sudah siap, kalau Tuhan yang mengangkat nggak ada yang dapat nurunin. Tapi kalau Tuhan bilang nggak juga, ya sudah biarin aja. Mungkin sekalian pembuktian, nih emang mampu yang ini gitu. Dan lain sebagainya. Tapi gini deh, pemerintah adalah wakil Tuhan. Makanya mumpung masih ada teks amnesti yang ketiga. Saudara boleh tertawa tapi saya serius. Gunakan kesempatan baik ini, teks amnesti yang ketiga. Setelah teks amnesti yang kedua berakhir 31 Desember kemarin. Saya pendeta nggak punya aset. Maaf kata saya pendeta di Pangabean nggak punya aset apa-apa Pak. Tapi apa yang saya miliki, saya laporkan dalam teks amnesti. Walaupun saya nggak tahu apa yang harus dibayar. Harus bayar 2% karena saya ngikutnya kan, saya harus bayar 2% karena saya ngikut yang kedua kan. Yang saya laporin kacamata ini cebanan 1. 2%-nya cuma 20 perak. Bisa bayarin 200 perak, bayarin. Yang penting kan saya juga udah nabung buat pemerintah. Saya nggak punya aset apa-apa, kemana-mana naik bus.
Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, paling tidak saya tidak hanya mau khotbah jadi pembicara, tapi saya juga mau melakukannya dulu. Sehingga jemaat-jemaat pun, Pak Pendeta tes amnesti, ngelakuin nggak? Ngelakuin, walaupun nggak ada yang harus declare. Justru karena nggak ada yang saya declare, makanya saya ngaku. Gitu. yang asetnya pada banyak kan pada gini, lu ya enak ngomong aset lu nggak ada, ini aset gue banyak gitu ya. Ya udahlah Pak, kita akan bangun negeri sama-sama. Yang kedua, siapakah yang menjadi wakil Tuhan di dunia? Orang tua. Orang tua. Makanya hukum yang kelima adalah hukum yang pertama yang mengatur hubungan manusia. Kita tahu kan hukum Taurat yang pertama diterima ada 10. 4 pertama bicara tentang manusia dengan Tuhan, 6 yang kedua bicara tentang manusia dengan manusia. Dan 6 ini saudaraku dimulai dengan hukum kelima. Dan hukum kelima inilah yang memulai hubungan manusia bicara tentang siapa? Orang tua. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Dalam bahasa Ibraninya, ikon pasangapon mudona torasmu asama tuaho di tanah na dilehon di debata Jehovah Tuhan. Itu bahasa Ibraninya Pak Gembala. Berarti sekarang saya tanya, orang tua harus diikutin? Anak-anak turutin. Ini paling demen nih orang tua. Langsung nendang kaki anaknya, dengerin tuh pendeta. Orang tua pada gitu ya, dengerin tuh pendetaan itu, hormati mama. Nih saya ajarin cara ngelawan yang baik. Tendang lagi tendang lagi kaki mamamu berkata, dengerin pendeta. Kenapa? Hormati oma, gituin. Mama juga gak pernah ngunjungin oma gitu. Malah oma mama taruh di panti jompo. Artinya gini deh, siapa kita yang masih punya orang tua, hormati. Dan yang ketiga nih, siapa wakil Tuhan di dunia? Gembala. Para otoritas rohani. Bagaimanapun juga apa yang gembala bikin buat saudara, itu pasti dengan doa. Gak bakal ngejerumusin jemaat. Amin. Yang keempat, sikap saudara adalah sebagai berikut. Kata firman Tuhan, dan ayat 9 ya, hanya jangan memberontak kepada Tuhan, dan jangan takut. Perhatikan jemaat Tuhan, yang keempat sedikit lagi. Sikapmu harusnya apa? Jangan takut terhadap apapun yang terjadi. Kenapa kita gak takut? Karena Tuhan Immanuel beserta kita. Saudara saya jelasin sedikit. Immanuel itu terdiri dari 2 kata dasar. Imanen dan El. Imanen dan El jadi Immanuel. Apa arti imanen dan El? El artinya Allah, sudah pasti. Apa arti kata imanen? Saya jelasin lawannya Pak, paradoks. Imanen lawannya transenden. Saudara pernah dengar istilah transendental? Transendental artinya nggak jelas. Orang lagi kesurupan, orang lagi ngebaca-bacain, lagi bengong-bengong, ini orang transenden. Sementara lawannya imanen. Imanen artinya pasti, nyata, hadir. Maka kalau imanen artinya pasti, nyata, hadir, El artinya Allah. Berarti imanen dan El Immanuel enggak cuma bukan hanya berarti sekedar Tuhan beserta kita, tapi begini. Tuhan nyata bagi kita. Tuhan hadir bagi kita dan Dia pasti bagi kita. Itu arti Immanuel. Amin. Jadi tidak sekedar beserta kita, tapi Dia nyata dalam hidupmu. Makanya kenapa engkau tidak boleh takut, saudaraku? Saya dalam khotbah-khotbah seperti ini, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, berapa kali saya diserang lewat media sosial. Siap-siap dianggap sebagai penistaan agama. Pak dengerin, saya tidak pernah takut dianggap penistaan agama. Selama yang saya ngomong cuman firman Tuhan. Makanya saya punya saran nih sama Ahok. Besok-besok lu kalau ngomong, jangan pakai kitab orang lain. Pakai kitab sendiri. Ngerti? Iya. Walaupun kau ada di kepulauan 2000, jangan cuma 1000, 2000 itu pulau. Lalu bilang gini, berdasarkan firman Tuhan yang saya punya. Jadi jangan masuk ke wilayah orang lain. Dengerin Pak, persoalan saya pakai Alkitab dianggap menyerang agama lain, saya nggak takut karena saya pakai Alkitab. Silakan ajukan saya ke pengadilan, panggil saksi ahli. Wong saya saksi ahli. Wong saya orang teologi ya kan gitu. Kalau saya pakai kitab lain, mati kutu kita. Karena saya bukan saksi ahli, saya bukan mempelajari kitab itu. Gitu. Betul? Tapi saya percaya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sejak sekarang ke depan Ahok kan jaga mulut. Paling kalau dia mau marah dia pukul tembok. Udah nggak jeplak lagi ya. Ya paling nggak jadi pelajaran. Tuhan izinkan sekarang supaya nanti kalau memang dia menang besok Februari, ke depan 5 tahun dia lebih bijak. Nggak mentak-mentak orang.
kakus-kakus dibawa-bawa, nggak perlu. Betul? Ya. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jangan pernah takut. Dan penutup yang kelima. Lihat ayatnya yang ke-9 bagian akhir. Sikap kita yang kelima adalah apa? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang apa? Sedang apa? Tuhan menyertai kita. Berarti saudaraku kunci yang terakhir, sikap yang terakhir maksud saya yang kelima. Last but not least. Jangan pernah takut karena Tuhan menyertai kita. Amin. Yang lain Tuhannya sudah meninggalkan mereka. Tapi hanya Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai penutup, saya mau nyanyi satu lagu. Mohon izin Pak Gembala. Boleh pinjem ya? Ya, ini cara mainnya dia pencet ya. Ya, kalau ada yang tahu boleh nyanyi sama-sama saya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tangan kasih-Nya memimpin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Yuk sama-sama, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang bimbing. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Yuk sama-sama refnya. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang bimbing. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Amin.